Selamat datang di Zona Tip Komputer. Kali ini akan kami bagikan tip atau cara menulis menggunakan suara tanpa mengetik menggunakan keyboard. Nah, jadi di sini nanti kita akan menulis sebuah dokumen dengan ucapan kita ya, dengan suara kita semacam itu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya teman-teman, kita praktekkan. Yang pertama, teman-teman memastikan komputer teman-teman itu terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, yang kedua, teman-teman masuk ke browser teman-teman. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Nah, teman-teman masuk ke akun Google teman-teman. Nah, masuk. Atau jika tidak, teman-teman masuk ke APPS ini, Google APPS tanda titik 9 ini ya. Google APPS ini teman-teman klik. Teman-teman masuk ke dokumen. Nah, pada pilihan dokumen ini, APPS dokumen ini teman-teman klik. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita diminta masuk ke akun kita. Nah, kita klik. Kita masukkan password kita dan kita login. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke dokumen Google kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah menyimpan dokumen ke Google Drive, nanti dokumennya akan ada di sini semua ya. Nah, ini contoh-contoh dokumen kita. Nah, yang selalu kita simpan di Google Drive nanti akan keluar semua seperti itu. Nah, tapi jika teman-teman belum menyimpan di Google Drive, teman-teman bisa memilih template yang ada. Di sini banyak sekali ya template yang teman-teman bisa gunakan untuk menulis di sini menggunakan suara kita. Nah, tetapi yang perlu diketahui teman-teman, jika teman-teman menggunakan template kosong ini, nanti tampilannya belum ada alat untuk merekam, untuk menulis menggunakan suara kita. Kita lihat di menu alat ini ya. Menu alat ini tidak ada pilihan dikte untuk menulis dokumen kita. Nah, caranya teman-teman bisa kembali ke dashboard teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu template yang ada di sini. Misalnya kita gunakan salah satu ya. Nah, kita pilih salah satu, bukan template yang kosong. Nah, di sini teman-teman masuk ke menu alat, dicek. Nah, di sini sudah ada menu dikte untuk menulis dokumen kita semacam itu. Nah, dari template kita ini teman-teman bisa Ctrl A lalu delete semua dokumen. Nah, dan bisa memulai menulis. Nah, caranya teman-teman masuk pada menu alat, klik dikte. Nah, akan keluar tampilan mikrofon ini seperti ini. Kita geser ke sini ya. Nah, bagi teman-teman yang mikrofonnya belum aktif, teman-teman bisa memastikan dulu bahwasanya jika teman-teman menggunakan external mic, teman-teman bisa cek di control panel apakah pada hardware and sound dan sound ini mic-nya bisa berguna dengan baik. Misalnya jadi ada tanda-tanda indikator bahwa mic kita itu sedang bisa digunakan atau sudah diaktifkan semacam itu. Yang kedua, teman-teman harus mengaktifkan dulu di pemberitahuan notifikasi penggunaan mic pada Google. Caranya teman-teman masuk pada tanda titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya teman-teman pilih setting. Nah, jika teman-teman mic-nya belum bisa digunakan, nah di sini teman-teman masuk pada setting. Nah, pada tanda panah ke samping ini teman-teman klik. Nah, pada pilihan mikrofon pastikan sudah di allow. Nah, semacam itu. Nah, caranya teman-teman klik tanda geser pada tanda seperti ini menjadi biru semacam itu. Oke ya teman-teman, jika sudah dikaitkan, teman-teman masuk ke dokumen Google teman-teman. Selanjutnya klik reload. Nah, pastikan di reload atau Ctrl R. Nah, seperti itu. Di reload aja. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita praktekkan bagaimana cara menulis menggunakan suara kita. Nah, langsung saja dari alat tadi teman-teman memilih menu mikrofon ini atau dikte. Nah, cara menulisnya teman-teman tinggal klik mikrofonnya sampai ada tanda merah, keluar tanda merah, selanjutnya tinggal menulis
apa yang akan ditulis. Sebagai contoh, kita klik ya. Di sini kita akan menulis sebuah dokumen atau artikel, yang isinya sebuah materi tentang bagaimana caranya menulis menggunakan suara kita, titik. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa matikan. Nah, ini ya, kalau tidak dimatikan nanti akan merekam semuanya gitu. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, untuk pindahnya teman-teman klik enter untuk baris berikutnya, karena jika kita perintahkan menggunakan suara enter nanti tidak keluar. Kalau saya mencoba tidak keluar. Nah, seperti ini. Misalnya ke baris baru. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan tanda baca, koma, titik ya. Itu jika diperlukan. Jika menginginkan ada tanda baca, koma, titik, teman-teman bisa menyebutkan koma atau titik semacam itu. Oke, kita coba ulangi lagi ya. Di sini saya akan menulis sebuah artikel yang menceritakan sebuah peristiwa tentang bagaimana caranya menulis menggunakan suara kita, koma. Dan apakah ini bisa berhasil? Semoga apa yang kita praktekkan ini bisa berjalan dengan baik, titik. Nah, ada tanda bacanya, titik. Macam itu. Nah, jika sudah selesai menulis, pastikan mic-nya dimatikan. Jika ingin digunakan, teman-teman bisa mengklik kembali mic-nya, semacam itu. Hanya seperti itu cara penggunaannya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan menggunakan dokumen kita. Bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke menu file. Nah, pada menu file ini teman-teman pilih download. Nah, download ini ada pilihan banyak sekali dokumen yang akan kita gunakan. Kita simpan ke komputer kita, macam ini. Di sini kita contohkan kita menggunakan Microsoft Word ya, doc ya. Klik, nah nanti akan keluar download dari dokumen yang kita buat tadi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari show all in folder atau open ya, jika nanti ingin langsung membuka. Intinya jika show in folder, kita bisa tahu nanti dokumen ini disimpan di mana. Biasanya di user dan di disk C ya, download disk C, biasanya seperti itu. Kita lihat saja di mana kita menyimpannya. Nah, ini berada di disk C, user download dengan nama resume. Nah, teman-teman bisa melihat dokumennya di sini. Atau jika tidak, teman-teman bisa melalui hasil downloadan ini teman-teman open langsung. Nah, seperti itu. Nah, nanti masuk ke dokumen kita. Nah, di sini jika teman-teman mengedit di sini dan menyimpannya, nanti akan tersimpan ke disk C yang kita download di resume tadi, dengan nama resume tadi. Nah, seperti ini. Tapi jika kita ingin menggunakan menyimpan di tempat lain, teman-teman tinggal save as saja ya. Save as dan pilih dokumen dan save di mana teman-teman ingin menyimpannya, seperti itu. Oke, misalnya di D ya, di mana teman-teman ingin menyimpannya, seperti itu. Oke teman-teman, sangat mudah sekali ya. Itu tadi tip atau cara menulis di sebuah dokumen tanpa mengetik menggunakan Google Dokumen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya video-video kami di Junatif Komputer untuk berlangganan atau mendapatkan informasi di seputaran tip-tip atau cara di seputaran komputer kita. Terima kasih.